Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tugas kasus pelayanan publik. Kami dari kelompok 7 dengan saya sebagai moderator, Taruna Muda Politeknik Imigrasi, rekan saya Taruna Muda Vicky Praditya, rekan sebelah saya itu Taruna Muda Imelda Maria, dan satunya lagi adalah Taruna Muda Ilham Setiabadi. Kita langsung ke kasus yang pertama, yaitu kasus yang bertentangan dengan santun dan ramah. Jadi ini terjadi di kantor imigrasi Jakarta Barat saat seorang warga menanyakan pada petugas kantor imigrasi mengenai nomor antrian orang tuanya karena ia sudah datang sejak pagi. Namun si petugas yang ditanya hanya menjawab sekenanya dengan wajah kesal. Seharusnya petugas imigrasi menjelaskannya dengan baik karena masyarakat bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, bukannya marah-marah seperti itu. Hal ini menunjukkan pelayan publik yang tidak memiliki sikap santun dan ramah. Idealnya sebagai seorang pelayan publik haruslah terlihat ramah, good looking, dan tidak menakutkan. Ditambah lagi sebagai seorang pelayan publik di bagian customer service pada kasus tersebut yang senantiasa bertemu dan melayani banyak orang setiap harinya. Salah satu syarat wajib untuk memberikan pelayan publik kepada masyarakat adalah sikap yang ramah atau attitude yang baik. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui masyarakat. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi masyarakat. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellence service. Masyarakat akan memberi kesan pertama terhadap institusi melalui sikap dan perilaku pegawai terdepannya. Attitude atau sikap yang baik adalah salah satu hal yang kami berikan untuk melayani masyarakat, karena sebagai pelayan publik haruslah ramah dalam melayani. Izin melanjutkan berkaitan tentang kasus yang bertentangan dengan sikap tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang baru-baru. Lihat pada gambar, di situ mendapati judul korupsi di kasus bebas visa ex kepala kantor imigrasi Mataram Ibu 5 tahun. William Sun Denser, Lombok Resorts, mendatangkan pegawai asing dengan status bebas visa. Padahal bebas visa hanya untuk wisatawan. Purnadi Kurniawan memproses pelanggaran itu, tapi Purnadi meminta sejumlah uang agar pegawai asing itu tidak diproses. Pada pembuktiannya, majelis hakim sependapat dengan jaksa KPK yang menyatakan Purnadi menerima suap sebesar 1,2 miliar dari Diana Hidayat sebagai Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia yang menjadi pihak pengelola properti Hotel William Sundenser Lombok Research. Majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa Kurniadi telah melanggar dakwaan alternatif pertama dan oleh karenanya menjatuhkan pidana penjara sebanyak selama 5 tahun. Kemudian selain pidana penjara, nanti juga dikenakan pidana dengan pidana denda sebesar 300 juta. Apabila Purnadi tidak dapat membayar denda tersebut, maka wajib menggantikannya dengan pidana tambahan selama 4 tahun. Terkait dengan pelayanan publik yang ideal, tentunya masih berkaitan dengan sikap tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34 menyebutkan bahwa dalam hal pelaksanaan pelayanan publik harus berperilaku salah satunya adalah tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut. Perilaku pelaksana yang sesuai dalam menyelenggarakan pelayanan publik akan memberikan rasa nyaman dan rasa percaya kepada pemerintah. Sedangkan perilaku pelaksana yang tidak sesuai akan memberikan masyarakat rasa tidak percaya dan menganggap kerja pemerintah sangat-sangat buruk. Mohon izin melanjutkan yang terpenuhi unsur-unsur perilaku pelaksanaan disesuaikan berikan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik tersebut. Sebaliknya, jika ketika masyarakat mengakses pelayanan publik perilaku yang didapat tidak sesuai dengan seharusnya, maka terjadi rasa tidak percaya kepada pemerintah dan menganggap instansi yang menyediakan pelayanan publik tersebut buruk. Dari kasus tersebut
yakni adanya tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kakani berupa tindak pidana korupsi pada kasus bebas visa, jadi indikasi bahwa saat ini belum ada kesadaran secara menyeluruh esensi, fungsi serta aturan yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, terutama dalam hal tegas dalam tindakan yang berdasar pada peraturan, andal, dan cepat dalam pengambilan keputusan secara adil. Pelayanan publik perlu menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan berlaku. Baik, selanjutnya yaitu kewajiban pelayan publik. Menurut perspektif perilaku tugas andal dan tidak membuat keputusan yang berlaku. Sebagai pelayan publik, wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikutnya yaitu menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Berikutnya yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu melaporkan harta kekayaan bagi yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Baik, setelah melihat dari dua kasus yang telah kami diskusikan, maka kami akan memberikan sebuah kesimpulan yaitu negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pelayanan publik kepada masyarakat adalah fungsi utama pemerintahan dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Optimalnya, pelayanan publik tidak lepas dari para petugasnya yang mengatur jalannya pelayanan tersebut, karena mereka garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari diskusi kami. Kami ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selesai ya. Bagus. Nah, taruh.